Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat semesta menghijau. Kita di tengah-tengah apa ini? Taman. Taman ya. Halaman. Halaman ya. Ya, Balai Halaman, Pelatihan Balai Lingkungan Pelatihan. Hidup dan Kehutanan Bogor. Kehadiran dua kolega kita ini, Ya, siapa namanya? perkenalan dulu. Perkenalan dulu ya, Mbak Lola sama Mbak Dewi, mungkin lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Silakan Mbak Lola. Teman-teman, kenalkan nama saya Lola Maela. Saya P3K di BPLHK Bogor sebagai penyuluh kehutanan dan baru lulus di tahun 2023. Tiga ya. Keluarga? Keluarga. Ya, sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Suami di? Suaminya di kebetulan P3K juga Pak di BPKSDA Jawa Barat. Oh iya. Sekarang ditempatkan di seksi di Purwakarta di Resort Gunung Burangrang. Oh iya. Burangrang ya. Iya. Alhamdulillah lulusnya tahun ini juga ya? Ya, barengan Oh, Pak. barengan. lulusnya. Tesnya Oke. barengan ya? Tesnya juga barengan. Barengan ya? Beda harinya Pak. Beda hari, Beda hari oke. ya? Oh Iya. beda hari ya? Iya. Oh iya iya. Iya. Kalau Oke. Mbak Dewi? Nama lengkapnya Pak Ya. Agustina Puspita Dewi, dipanggil Dewi. Saya juga di sini jabatannya sebagai penyuluh kehutanan Ya, tahun 2023 kemarin lulus. oke. Oke. Suami? Suami di Sekdit Jen KSDAE. Oke. Baik, sobat semesta menghijau. Jadi kita hari ini kehadiran dua tamu, Ya. meskipun ini kolega juga. Iya, kolega kita Jadi juga. kita akan bahas terkait dengan langkah-langkah bagaimana bisa tembus P3K. Ya, mungkin tip Ya. and tricksnya Tips ya. and triknya seperti Ya. apa? Karena ini bisa mengalahkan dari sekian banyak orang, mungkin ratusan bahkan ribuan ya, mungkin. bisa lolos mulai dari tahapan yang panjang ya, mulai dari pemberkasan sampai Ya. bisa lulus ya. Ya, itu juga mungkin ya mudah-mudahan dari apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, ya buat tuh. sobat semesta semua ya. Nah, ini Mbak Dewi. Ya, Nah, waktu awal niat P3K itu gimana itu? Karena dipaksa atau gimana? Kalau saya jujur ya Pak, kan karena waktu itu ada ini ya Pak, pengumuman pemberhentian PPNPN. Oh iya. Itu juga yang membuat Ya, jadi ya tidak menentu ya. Ya, Ah. jadi itu saya dipacu dari situ. Jadi mau nggak mau saya harus mengikuti seleksi P3K. Mm. Kebetulan kan saya pernah mengikuti seleksi CPNS dan bukan rezekinya Ya, gitu. ya, ya. Udah berapa kali? Hampir 4 kali Pak. 4 kali Super ya. sekali 4 kali ya. Tapi itu usahanya bagus. Jadi- Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya saya diterima di tempat ini. Ya, ya. Di Rezekinya tempat di sini. mana sebelumnya bekerja. Jadi ngalahin berapa orang kalau di sini Mbak formasi? Formasi waktu itu di sini yang mendaftar 5 orang berikut saya. Ya, untuk orang. yang spesialisasi bidang kehutanan. Kehutanan. Oke. Ya. Ya kalau Mbak Lola? Sebelumnya kan saya bakti rimbawan Pak. Oh ya Bakti benar. Rimbawan. Di mana itu? Di sini. Oh di sini juga Oh, ya? iya. Bakti Rimbawan tahun berapa? Saya masuk itu 2017, 2017. sampai 2020. 2020. Habis itu sebagai PPNPN di sini di PPN. Dari Bogor. 2020 sampai 2023 berarti 23. Pak. Oke. Jadi selama di sini ada berapa tahun? Sudah 6 tahun. 6 tahun. Ya, Oke. baru lulus P3K. Baru lulus Oke. P3K. Nah, sebelumnya tes CPNS juga? Iya Pak, daftar. Berapa PPNS kali? Juga 3 kali. 3 kali. Terus juga pernah daftar juga P3K sebelum yang lulus ini. Oh, Pak. iya. Sebelumnya ya sempat ya. Jadi ada 2 kali pengalaman untuk ini P3K ya. P3K, ya. Oke. Berarti kalau yang di Mbak Lola, kalau Mbak Dewi kan 5 ya, termasuk Mbak Dewi. Kalau di Mbak Lola, Oh, 5 termasuk saya juga Pak. 5 termasuk juga ya. Tapi spesialisasi bidang pertanian, pertanian, ya. Oke. ya. Ininya ya dari- Dari beda pendidikan. latar belakang latar pendidikan. belakang Oke. pendidikan SP Ya. ya, sarjana Ya. pertanian. Ya. Kalau Mbak Dewi sarjana kehutanan. Kehutanan. Nah, dari waktu mulai niat tuh ya, kan tadi niat dulu tuh kalau Mbak Dewi, wah sudah galau nih. Karena tahun 2000, istilahnya kan dulu tahun 2023 sampai 2023 November sampai- ya, sudah oh, iya. tidak ada lagi honorer. Iya. Jadi mau nggak mau harus lulus ya. berusaha Iya. untuk lulus ya. Nah, waktu saat itu ya, waktu mulai mendaftar awal itu, yang awal sekali informasi yang pengen didapatkan apa dulu Mbak? Informasi misalkan tadi, formasinya berapa nih? Kalau di sini ada sudah disiapin 2 atau berapa, atau misalkan berkas yang harus disiapkan apa saja, nah itu apa saja itu yang di...
Kita tuh pertama posisi apa ya? Maksudnya posisi penempatan. Oh, posisi Oh, penempatan. iya. Yang kita galau tuh Pak. Oh iya. Karena kan di sini kan katanya cuma 2 orang. Iya. Dan di sini kan teman-teman yang honorer juga yang mendaftar waktu itu 5 orang Pak. Oh, 5 orang. Oh iya, Iya. betul. Iya, benar. Ada yang mendaftar 5 orang. Nah Iya. kita tuh harus gimana ya? Harus Iya. berdiskusi nih mana nih yang mau ke Oh, iya, BPK iya. Bogor. Iya, Betul, juga betul. salah Itu juga satu. penting ya. Jadi di satu instansi yang memang formasinya hanya 2, pelamarnya ada 5, tentu di antara kita harus ada yang legowo untuk mengambil di tempat lain Iya, ya, betul. supaya Berkompetisi. peluang supaya peluangnya di sini lebih besar untuk bisa masuk gitu ya. Iya benar. Ya, Karena sebelumnya juga teman-teman juga berpikirannya kalau misalnya memang kita daftar di sini lima-limanya, pasti kan ada yang Pasti ada tertolak yang- 3 ya, orang tertolak 3. gitu. Benar ya. Oke. Itu aja Yang sih, jelas Pak. itu ya, kalau misalkan di sini formasi 2 yang daftar 5 pasti ada yang ketolak. Iya, Tapi kalau gitu. yang di sini 2 yang 3 keluar masih ada kesempatan atau ini Iya, benar. peluang untuk keterima Iya. ya. Oh itu juga. Iya, itu bagus strateginya. Jadi di sini yang daftar 2 orang, yang lainnya cari di tempat lain. Cari di tempat Oke, lain. itu strategi bagus juga. Nah waktu ini Mbak Lola, waktu berlima itu tuh kira-kira pempimpah gambreng atau kesepakatan atau gimana tuh? Waktu ngobrol, nih kamu 3 orang keluar, kita berdua di sini. Atau minta keleraan gitu, kerelaan. Gimana Mas. itu? Gimana? Kan ada suasana hati yang gimana gitu Iya, ya? iya, Gimana Pak. tuh? Kebetulan kan teman-teman yang kita berlima ini kan Pak orang rantau semua ya. Ya, orang Nah, rantau, kebetulan benar. ada yang pengen balik Ah, pulang gitu. oh, Dia iya, daftar di instansi di Yang lebih di dekat dengan kampungnya. Oke. Ya, Hmm. kebetulan yang 3 itu kan ada rumahnya di Bogor, di Jawa Tengah, Iya, sama Jawa di Tengah. Purwakarta ya. Iya. Nah kebetulan rumahnya di sana, ya daftar di sana. Yang mendekati Ya, ya. yang dekat. Oke. Ya kan kami juga pengen lulus semua gitu Iya, Pak. iya, Kami iya. di sini pengen lulus semuanya. Jadi nggak mau bersaing sesama teman, nanti yang lulus cuma berdua. Iya, nggak terus enak. yang lulus nggak enak Iya, juga nih, nggak teman enak kita nanti nggak. sama teman. Iya, benar-benar. Nah tadi setelah niat, kemudian ngobrol bareng, itu kan hal yang tidak mudah ya saya Iya, rasa. tidak mudah ya. Karena- Dan perlu komunikasi juga, Komunikasi. kalau gowoan semua gitu ya. Dan artinya gini, kan selama mengabdi di sini kan bukan 1-2 tahun, sudah Iya. lama ya, dari kalau 2017, 2023 itu kan ada 5 tahun Ada ya. waktu yang cukup lama. Cukup lama berinteraksi gitu ya. Nah setelah itu kemudian melakukan pendaftaran ya. Nah proses pendaftarannya seperti apa tuh? Hmm. Awalnya itu Pak ada pengumuman pendaftaran dari BKN. Nah di situ kita biasa lihat infonya ada di Instagram atau ada infoin dari kantor juga, dari kepegawaian juga ngasih info. Hmm. Setelah ada pengumuman pendaftaran, nanti kita dikasih waktu untuk bikin akun di SSCN BKN. Hmm. Setelah bikin akun, sekitar semingguan setelah itu baru kita diisi data diri di akun SSCN BKN. Oh jadi waktu daftar itu sudah mengisian daftar diri ya? Iya. Nah, terus Baru pemberkasan. upload berkas Pak, upload berkas. Nah berkasnya itu ada ijazah, transkrip nilai, KTP, ya. surat pengalaman. Ini yang penting nih untuk P3K minimal 2 tahun. Harus sesuai sama jabatan yang kita lamar. Kalau pernyataan-pernyataan biasanya ada juga ya? Oh ada pernyataan. surat pernyataan bersedia tidak minta pindah kalau nggak salah Pak. Oh. Bersedia tidak minta pindah dalam jangka waktu. Atau tidak minta pindah. Ya pokoknya berapa lamanya lupa saya. Oh, Pak. iya, iya, Pokoknya oke, oke. pernyataan Iya, iya. ini Intinya ya. pernyataan bahwa tidak minta pindah Iya, gitu ya. sama dari- surat lamaran. Oh surat lamaran. Ya tujuannya ke menteri. Kalau rekomendasi ada nggak? Rekomendasi nggak ada Pak. Oh nggak ada ya, waktu itu belum ada ya? Iya, kebetulan yang waktu kami daftar kemarin cuman ada formasi umum, jadi yang dari luar juga bisa, yang dari swasta, dari kementerian Oh, lain. iya, Jadi iya. belum juga ada bisa. kategori pelamar umum maupun pelamar Khusus, khusus. iya. Jadi belum ada prioritas khusus. Jadi sama siapa aja daftar bisa daftar, asal ada pengalaman 2 tahun minimal. Kalau dari ini ijazah itu universitasnya akreditasi ada nggak, minimal apa waktu itu Mbak Dewi? Minimal ya. Kemarin itu kita nggak ngelihat ya Pak. Nggak ngelihat toh. Terus Tapi kalau di kita transkrip Tapi nilai misalnya? nilai ada Berapa? minimal 2,5 kalau 2,5. biasa. Oh. 2,5. Untuk kehutanan. Kalau pertanian?
Kalau pertanian sama juga. Oh ya sama. Berarti Oke. itu ya. Oke. Ada apa? Ada nilai minimal. Nilai minimal. Nah, IPK itu juga ya. penting IPK ya. IPK itu menjadi perhatian ya. Perhatian. Walaupun nilai itu ini ya, tapi tetap harus jadi perhatian karena jadi prasyarat juga untuk. Nah, tadi setelah pemberkasan tuh. Nah, setelah pemberkasan itu kan ada ya biasanya prasanggah dengan pascasanggah. Kalau sepengetahuan saya dulu waktu mendampingi tes CPNS, kan waktu prasanggah itu pengumuman lolos administrasi dan ada yang tidak lolos administrasi. Kemudian dikasih kesempatan sanggah. Itu berapa lama itu? Waktu kemarin itu kami cukup lama Pak, hampir sebulan ya. Sebulan ya. Jadi dari bulan Desember pengumuman ya, bulan Januari baru keluar pengumuman pasca sanggah. Jadi hampir sebulan. Hampir sebulan. Tapi Pak. biasanya ada ya di pengumuman itu ya, schedule waktunya ya untuk pemberkasan kapan. Oh iya. Ada. Tapi kadang suka agak molor gitu Pak. Tidak sesuai jadwal. Oke. Iya. Nah kendalanya saat pemberkasan itu apa saja? Termasuk dalam administrasinya, penyiapannya gimana? Untuk penyiapannya ya, alhamdulillah kami berlima ini saling kerjasama gitu Pak. Nah jadi nggak ada kendala. Jadi kalau yang ada waktu mereka nge-scanin atau mereka nyari berkas kita gitu. Jadi saling membahu-membahu. Cuman mungkin kendalanya pada saat kita pembuatan akun. Kenapa itu kendalanya? Karena crowded ya Pak ya. Oh iya. Karena yang akses banyak ya. Karena crowded jadi bukan aksesnya di tempat kita tapi di servernya mereka kan. Di servernya BKN. Iya, jadi kita mau buat akun kadang-kadang page tidak ditemukan atau kadang-kadang tidak harus mengulang-ulang atau muter terus gitu Pak, loading terus gitu. Nah Mbak, saya agak penasaran nih. Jadi waktu mau mendaftar itu kan ada, kalau Mbak Lola Bakti Rimbawan, kalau Mbak Dewi kan PPNPM atau honorer lah sebelumnya. Itu sebelum mendaftar itu ada ini enggak grup gitu, misalkan Bakti Rimbawan Indonesia ada grup kemudian sharing informasi itu ada enggak? Untuk Bakti Rimbawan ada ya lah ya, ada. Terus yang untuk PPNPM juga ada Pak. Ada ya? Ada juga. Jadi untuk grup ini juga sangat membantu ya Pak ya, karena salah satu syarat kita mendaftar di instansi, salah satu syarat kita untuk mendaftar di jabatan kita adalah sertifikat BIMTEK. Sertifikat BIMTEK. Oh gitu. Nah, BIMTEK yang terkait bidang. Oh gitu. Waktu itu kami ini minim informasi terkait hal itu Pak. Jadi kita nyari-nyari sendiri nih. Nyari-nyari melalui info di WAK itu. Nah, WA grup itu maksudnya gini, kok bisa kejaring ke situ? Maksudnya ada informasi dari teman-teman digabung atau memang ada informasi dari teman-teman kepegawaian untuk gabung di grup itu? Kita inisiatif sendiri. Oh inisiatif ya? Inisiatif. Kok saling kenal terus bikin grup gitu ya? Bikin grup. Oh, luar biasa itu. Ya artinya ini juga agak susah kalau untuk yang dari umum itu kan ini circle-nya di dalam ya. Kalau yang dari teman-teman umum ada juga yang ikut. Mungkin saling kenal ya, teman kuliah atau apa gabung di situ. Jarang sih Pak. Jadi rata-rata orang Bakti Rimbawan juga ya lah. Dan orang PPN yang di KLHK juga semuanya PPN KLHK juga. Tapi itu cukup membantu ya. Cukup membantu karena di situ informasi. Kalau yang BIMTEK tadi termasuk syarat administrasi? Iya atau Pak. Pendukung? Syarat administrasi yang wajib. Wajib ya? Itu satu kali BIMTEK aja atau? Satu kali Pak. Satu kali minimal. Satu kali. Jadi kami benar-benar berinisiatif sendiri karena memang info itu kita dapatkan dari WAK ya, WAK seperti itu Pak. BIMTEK-nya kemarin apa? Kita penyuluh ya, tentang penyuluh Pak. Apa katanya? Coba Mbak Lola. Mbak Dewi nggak ingat kayaknya. Kebetulan kan kami daftarnya formasi penyuluh Pak. Nah itu ada BIMTEK tentang materi penyuluhan. Materi yang penyuluhan. Diadain sama Pusluh KLHK. Nah untuk jabatan PEH juga ada materinya tentang PEH yang ngadain dari KSDAE. Materi Polhut juga ada yang ngadainnya dari Gakum. Dari Gakum. Masing-masing eselon satunya ya. Iya. Itu kadang
kalau nggak salah tuh dari kepegawaian juga ada sih nginfoinnya, tapi kadang suka telat Pak. Iya. Karena Oh, iya. info di WA grup tuh lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat, beredarnya. Iya. informasinya lebih cepat. Nah tadi ya sudah masuk ke pemberkasan, kemudian sampai lolos pasca sanggah. Nah kemudian tahapan berikutnya apa tuh? Setelah keluar pasca sanggah, nunggu jadwal ujian sama lokasi ujian Pak. Jadwal ujian, lokasi ujian. Iya. Nah jadwal ujian, lokasi ujian berdasarkan apa itu? Nah, kalau lokasi ujian kita waktu pendaftaran itu udah milih lokasinya di Jakarta. Oh, jadi Oh, milih milih. sendiri. Iya. Oke. Tapi nanti tempat pastinya baru diinfokannya setelah keluar administrasi. Oh iya. Iya. Keluar Lolos Seleksi administrasi. administrasi. lolos seleksi administrasi. Jadi Iya. pada saat jadi dari awal udah menentukan mau ujian di Ya, mana? ujian di mana udah kita pilih sendiri, Oh. Pak. Nah Oke. informasi itu Mbak, informasi tadi waktu ujian sama tempat ujian itu munculnya di website atau langsung ke apa tadi akun kita? Di akun SCNPKN kita akun. masing-masing. Jadi ya. Sobat Semesta bagi teman-teman yang ikhtiar coba P3K ya. Jadi pantengin akunnya terus ya berarti ya. Informasi semua lewat akun. Iya, lewat Kalau akun. website ada juga. Ada di website. Tapi secara umum ya. Iya. Kalau akun kan sudah langsung ke Sudah langsung ke terkait kita. ya. Termasuk Cek. mungkin kali itu ya apa namanya kalau misalkan kita sanggah berarti informasi bisa langsung ke akun langsung kita. ke akun kita, iya. Iya, iya, Jadi iya. nick sama password harus diingat terus, jangan lupa. Kadang kan suka lupa password Pak. Ya, Oh, susah gitu. nanti kan gimana Iya, iya, kita iya. Nick itu ngubahnya. untuk apa? Nick itu sebagai pengganti username Pak. Jadi, Pengganti username. ya, kita masuknya pakai nick. Tapi kalau password, kita yang setting. Iya, kita setting masing-masing. Nah, tadi setelah ujian, waktu ujian, tempat ya. Tempat. Tempat lokasi ujian. ujian. Nah, persiapan menjelang dari administrasi mendapat tempat itu apa Mbak Dewi? Kalau ini persiapan yang dilakukan. Kita bareng-bareng semua Pak, Oh, berlima. bareng-bareng. Oh, Jadi hebat. persiapannya kita berlima ini saling gimana ya, saling gotong royong aja gitu Pak. Yang punya soal TO, tryout, berbagi tuh. Kita kan punya grup P3K ya di BPHK Di Bogor sini ini. ya? Calon Oke. waktu itu Calon. namanya Masih calon. calon P3K. Iya, iya, iya. Itu di situ ada berlima dan yang punya kisi-kisi soal-soal Di-share gitu itu ya? di-share. Nah, itu nyarinya di mana itu? Alhamdulillah sumbernya ada ya teman kita tuh grup punya ya? di grup juga, mereka suka nge-share lagi ke kita gitu Pak, diteruskan lagi ke kita. Terus Mungkin materi-materi ini ya tentang fungsional penyuluh Iya, gitu ya. bener, Pak. Terus gimana? terus udah gitu teman-teman kita juga buat soal ya, buat soal terus nanti kita mengerjakan, nanti kita putar lagi nih Oh, itu. yang ngoreksi. Nah, Itu materinya dari, kita buat sendiri. buat Jadi sendiri. nyari misalkan tugas penyuluh kehutanan apa, Iya. kerjaannya apa saja, nyusun programa, Iya. pembentukan kelompok Iya. gitu ya. Berarti bikin soal sendiri, Iya. nanti diputer sama temennya. iya. Nah, Contohnya iya. Hal aku yang menarik. buat soal nih, buat soal. Iya. Lola mengerjakan soal aku Iya. mengerjakan soal Lola gitu. Oh, tapi di ini materi yang diujikan apakah memang langsung ke teknis begitu? Ada 3 ya, Ada 4 berarti teknis, Oh, 4 ya? sosial, manajerial kulturel, sosial. sama manajerial sama wawancara Pak. Jadi yang soal-soal yang lainnya gimana kisi-kisinya? Kalau yang teknis kan udah tahu nih penyuluh kehutanan kan. Kalau Tapi yang manajerial, manajerial, yang Sosiokultural? sosiokultural, Sosial kultural ya, kalau sosial kultural tuh kayak kita itu harus mengerjakan yang benar-benar tips juga nih Pak. gimana? Jadi Menarik kalau nih. itu tuh ada 5 jawaban ya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, Tidak tidak setuju, setuju. sangat tidak setuju. Nah, sangat tidak setuju. Nah, itu tuh di situ itu kata kuncinya adalah tentang bagaimana kita perbedaan budaya, bagaimana kita menyikapinya, terus bagaimana kita empati, berempati, terus bagaimana kita menyelesaikan konflik permasalahan ya lah ya. Nah, menyelesaikan permasalahan. Nah, itu tema-temanya. Iya, tema-temanya. Nah, itu tips and triknya saya mah ya. Saya mah Gimana ya. ya? Nanti kalau Lola kan nanti beda, lain lagi. Pengalamannya beda. Iya. ini. Jadi Jawabnya saya juga beda. mah waktu itu pernah dapat apa ya? Kayak kisi-kisi dari Kisi-kisi, YouTube. ya. Oh ya. Jadi pilih
kalau misalnya kamu yakin, pilih sangat setuju kalau kata kuncinya positif. Sedangkan kalau kata kuncinya negatif, pilih yang saya sangat tidak setuju. Nah, tapi kalau kamu nggak yakin sama jawaban itu, pilihnya setuju atau tidak setuju. Kalau ragu-ragu itu nilainya rendah Pak, Terendah. Karena nggak punya sikap kali ya. Iya, oke, nggak ada pilihan. Iya, ragu-ragu itu orang diem. Bingung ini nggak punya pendirian. Tergantung kata kuncinya itu Pak. Oke, itu tipsnya ya. Oke. Itu untuk yang sosiokultural. Iya, Pak, kalau yang manajerial? Kalau manajerial itu seingat saya terkait dengan integritas, kata kuncinya integritas, kerjasama, berorientasi pelayanan, komunikasi juga komunikasi, itu dipilih yang paling logis sih Pak kalau itu, yang paling logis, terus yang lebih spesifik nggak umum, sama yang paling baik aja menurut kita. Kalau Mbak Lola gimana? Mbak Lola, ayo strateginya gimana? Kalau untuk yang sosiokultural sama Pak. Sama ya? Ya kan, kalau di soalnya itu kan pernyataannya negatif, pasti kita jawabnya yang pasti sangat tidak setuju. Kalau pernyataan di soalnya positif, langsung pilih aja sangat setuju. Iya. Okay. Jangan jawab di antara sangat setuju sama sangat tidak setuju, karena nilainya tuh lebih rendah. Pokoknya kita tuh harus yang pasti-pasti jawabannya itu. Iya, oke. Kalau yang manajerial itu materinya benar itu seperti Mbak Dewi kasih tahu, ada integritas, tentang tanggung jawab, kerjasama, ya komunikasi, kerja tim. ASN branding itu bukan? Kayaknya lebih luas lagi. Lebih luas. Lebih luas lagi. Karena itu lebih ke interaksi di ini ya, dunia kerja ya. Itu studi kasus. Studi kasus. Misalkan dengan pimpinan, dengan rekan kerja seperti itu hampir sama. Yang wawancara juga hampir mirip manajerial sih kalau menurut saya Pak, model-model soalnya. Lebih kalau diwawancara itu lebih mencontohkan kasus-kasus gimana keadaan kita sehari-hari di kantor, gimana nanti kita bersikap, seperti itu sih contohnya Pak. Nah, coba Mbak Dewi, kalau yang wawancara beda mungkin. Kalau tips saya ya, yang untuk menjawab wawancara tuh kita mencerminkan ya, memposisikan bagaimana kita menjadi ASN yang ideal gitu Pak, yang brandnya ASN. Karena biasanya wawancara harapan-harapan ya, benar. Kita merekrut orang itu seperti apa ini profilnya, dan nanti saat bekerja seperti apa. Iya benar Pak. Nah saya penasaran nih Mbak, karena Mbak Lola sama Mbak Dewi ini kan artinya bukan orang yang fresh graduate ya. Dia banyak pekerjaan di kantor, banyak tugas, nah itu cara belajarnya. Cara belajarnya ngelola waktunya gimana tuh? Coba Mbak Dewi dulu. Iya, kalau saya Pak kebetulan kan kalau sama teman-teman itu kan kadang-kadang kan waktu kita kan untuk belajar nggak pas ya Pak ya. Ada yang sibuk, ada yang renggang. Nah, yang renggang itu kita mulai belajar. Nah, teman-teman kita yang sibuk ini nanti mereka bagiannya nanti pada saat udah nggak sibuk. Gitu. Jadi gantian gitu ya. Dan saya itu ini juga Pak, selain dari soal-soal TO, saya bergabung ke grup Telegram. Karena di situ juga banyak contoh soal Pak. Sangat banyak contoh soal. Grup Telegram yang P3K ada Pak yang khusus tes P3K. Tes P3K yang soal-soalnya tuh terkait dengan sosiokultural, manajerial, sama teknis. Itu diundang ke Telegram itu? Atau cari sendiri? Inisiatif sendiri. Cari sendiri. Cari. Bagus itu. Artinya kan ada usaha dari kita ya, nggak menunggu gitu. Artinya nggak diem aja. Maksudnya memang perlu butuh informasi, butuh koneksi jaringan dengan teman-teman yang lain ya. Dan pemanfaatan media sosial juga bukan hal yang itu sangat membantu ya. Iya benar Pak. Oke. Nah Mbak Lola, kalau Mbak Lola kan suami istri tuh, di rumah belajar juga. Belajar masing-masing Pak. Beda. Iya beda. Beda yang diujikan. Oke. Tapi belajar waktunya bareng. Kalau di kantor kami kemarin tuh sama teman-teman juga belajar bareng itu Pak, kan yang ada yang bikin soal, nanti teman yang lain yang ngejawab. Kita putar tuh soalnya. Kalau sempat nih misalnya biasa hari Jumat itu Pak, kan waktunya lebih senggang. Lebih senggang, lebih panjang lagi ya sampai sore. Nah biasanya kadang kami di hari Jumat itu tuh
bahas-bahas soal, belajar bareng, cari di ruangan, biasanya di perpus atau enggak saya ke tempat Mbak Dewi atau Mbak Dewi ke tempat saya. Oke. Berarti punya grup sendiri juga ya di sini ya? Iya, P3K ya? ada Pak. Iya, iya, P3K iya. WPLHK Bogor. Nah, itu udah sampai di ujian di ya. ujian Ah, tuh. Nunggu sampai lulus itu berapa lama? Dari ujian sampai pengumuman? Kita ujian tuh di bulan Maret. Keluar kelulusan itu bulan April. Bulan April, Maret, April sebulan aja? Sebulan. Atau 2 bulan? Sebulan ya? Sebulan, pas Oke. malam takbiran sebelum Lebaran. Oh, sebelum Lebaran. Ya. Itu yang gampang ingetnya ya. Ya, oke. Nah, dari setelah tadi ujian, pengumuman, terus sampai ke terbit SK, jeda waktunya berapa lama tuh? Sebelum kita terbit SK itu kita ini dulu Pak, isi DRH dulu. Oh, isi DRH. Terus apa lagi? Surat Pemeriksaan kesehatan tadi? Iya, pemeriksaan Oh, kesehatan. Itu setelah jasmani. dinyatakan lulus ya? Iya, setelah ada kelulusan akhir. Setelah ujian ya. Surat keterangan sehat jasmani, rohani sama narkoba. Ya, Narkoba. surat. Itu setingkat Surat keterangan RSUD. bebas. RSUD Rumah Sakit Pemerintah. Kabupaten ya? Yang ditunjuk? Enggak. Pokoknya enggak, bebas ya? ditandatangani dokter pemerintah. Nah, kayaknya saya ingin tadi sedikit ini deh kaitan dengan wawancara karena ini penting. Maksudnya wawancara itu pertanyaan-pertanyaannya seputar apa gitu. Maksudnya berapa lama? Terus kemudian pertanyaannya apa saja gitu. Itu kayaknya juga supaya teman-teman P3K juga ngerti tuh. Kan khawatir dia sudah nyiapin teknis ternyata yang ditanya bukan teknis Bukan gitu. itu gitu. Nah, ya. coba. Sebenarnya wawancaranya itu Pak masih soal pilihan ganda Pak. Oh, pilihan ganda juga? Ya, ada 10 soal. Itu di sesi terakhir. Jadi gimana? Kan dia itu ada soalnya kan sosiokultural, manajerial, teknis sama wawancara. Nah, yang wawancara ini di sesi terakhir soalnya cuma 10 soal. Ini soalnya bukan kita wawancara langsung sama pewawancara, cuman soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Jadi saya pikir tadi wawancaranya ada pewawancara ya. Tapi soalnya itu yang ditanya itu seperti soal wawancara gitu Pak. Oh gitu. Saya pikir wawancara ada yang pewawancaranya kemudian kita menjawab. Pilihan ganda ya? Iya, pilihan ganda. Bukan isian? Bukan. Nah, saya pengen itu Mbak, yang wawancara. Nah tadi kan sudah disebutkan ya, itu pilihan ganda. Nah ini lebih detailnya seperti apa itu? Contoh-contoh soalnya itu? Jadi contoh soalnya kalau wawancara itu lebih ke bagaimana kita menyikapi permasalahan yang ada di kantor. Bagaimana kita sebagai ASN yang berakhlak menangani konflik-konflik yang ada di kantor gitu Pak. Jadi itu lebih ini ya, maksudnya pilihannya kok jadi satu ya? Enggak, maksudnya kan A, B, C, D. Kita pilih misalnya B. Itu tuh harus pasti bahwa kita memilih B itu pilihan yang paling tepat gitu. Iya, menurut kita. Menurut kita. Sebenarnya nanti itu diolah lagi. Oh, diolah lagi. Mungkin dia ada gradingnya. Jawabannya singkat-singkat atau panjang juga? Panjang. Oh ya, oke. Artinya kalau panjang pemahaman. Dan seingat saya itu di masing-masing jawaban itu pilihlah yang ada core value-nya itu Pak, yang berakhlak. Core value ASN berakhlak itu penting juga itu. Karena kan di situ kan wawancara itu memposisikan diri kita tuh sebagai ASN yang ideal gitu. Iya. Itu juga ya menjadi perhatian ya teman-teman. Teman Sobat Semesta, jadi core value ASN berakhlak itu penting untuk dipelajari. Karena di wawancara seperti dikatakan Mbak Dewi tadi, itu diwawancara di ini ya. menjadi materi utama. Nah ini pertanyaan saya. Pas wawancara itu, sebelum wawancara, ada nggak misalkan pemberitahuan tentang wawancaranya tentang ini? Gak ada sama sekali. Nah ini yang jadi harus juga diantisipasi. Siapa tahu nanti berubah malah. Dan satu Pak, kita harus banyak latihan soal karena ini kita waktunya cuma 2 jam dan itu tuh soalnya 145 di dalam waktu berapa? 2 jam berarti 120 menit. Ya, 120. Berarti satu soal kurang lebih 1 menit ya? Iya, kita harus benar-benar kurang dari 1 menit malah. Kita harus benar-benar belajar, harus benar-benar latihan soal karena itu yang bisa namanya jadi otomatis gitu Pak. Soal ini jawaban langsung Iya memang
kalau kurang dari 1 menit nggak ada waktu untuk berpikir. Walaupun Iya. soalnya panjang-panjang ya, jawabannya panjang juga harus cepet kita jawab ya. Iya, harus Oke. belajar baca cepet kalau Iya, baca cepet. pas tes Iya. itu. Nah ini Mbak Dewi, tadi kalau wawancara, maksudnya gini, baik. Teman-teman kalau mendengar ini kan wawancara tadi dengan berlatar belakang bahwa pendaftar itu semua pelamar umum. Mm-mm. Artinya ini kan di tahun ini nanti ada kategori pelamar khusus dan Khusus pelamar dan umum. umum, ya. Apakah nanti wawancaranya masih sama Seperti modelnya model seperti kemarin, itu, ya. ataukah ada, karena ini kan ada kategori. Iya, betul. Nah itu juga perlu antisipasi, jadi iya. juga perlu juga disiapkan, bukan Betul. memudahkan Iya. nanti gampang. Wawancaranya cuma Wawancara memilih. ya. padahal diwawancarai bener kan iya. repot juga, apalagi Iya, betul. kalau sampai ke teknis. Ya. Nah, itu kan juga harus Harus dipersiapkan. antisipasi. Nah, ini kayaknya sudah sampai selesai tuh kalau Iya. wawancara sudah sampai lulus ya. Iya. Nah, setelah wawancara kan sudah selesai semua tahapan uji. Itu berapa lama sampai pengumuman? Kita ujian bulan Maret, pengumuman bulan April, Pak. Alhamdulillah udah azan ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Ini mungkin terakhir. Ya, terakhir. Selain tadi ikhtiar dalam bentuk usaha, ada amalan khusus enggak gitu? Kita sih berdoa aja, Pak. Berdoa. Minta restu sama orang tua dan suami ya kalau Ya, sekarang ya, ya, oke. Itu gitu. penting ya. Oke. Baik. Perkuat aja. Luar biasa ya ini Iya. berdua Sobat Semesta Menghijau. Iya. Ada yang menarik tadi, sekian usaha yang sudah ditempuh, Ya. terus kemudian ikhtiar yang sudah dilakukan, ternyata ada amalan-amalan khusus, doa dan doa orang tua dan suami ya Iya. kalau Sepertinya kita belum puas untuk mewawancara ini, Ya. tapi silakan kalau ada Pertanyaan? atau mau dikomentari di deskripsi ya, nanti di kolom komentar ya. di kolom komentar. Silakan. Nah, silahkan saja nanti di kolom komentar, nanti mudah-mudahan kita bisa menjawab, Ya, bisa diskusi juga, berkomunikasi, berdiskusi ya. Kalau butuh soal-soal jawaban nanti bisa kontak juga. Kontak personal kali itu. Nanti kita hubungkan aja ya. Iya, kita Baik, hubungkan. terima kasih Sobat Semesta Menghijau. Sampai ketemu di episode berikutnya. Nanti mudah-mudahan kita bisa datangkan lagi juga teman-teman dari P3K yang dari pelamar umum. Ya, pelamar. Kalau ini kan pelamar dari internal ya. Khusus, ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan. Oke. Dan kita sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi sama Mbak Terima kasih, Lola. Mbak Lola. Sukses selalu ya.